Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuno Parwati. Saya akan menjelaskan cara kerja aplikasi mail server. Pada dasarnya, cara kerja utama mail server adalah sending email atau mengirim email, dan receiving email atau menerima email akan melalui 5 tahap. Berikut adalah gambar simulasi pengiriman email server kepada penerima mail server. Akan menjelaskan tahap-tahapnya, yaitu tahap pertama mengirim pesan. Setelah membuat pesan dan mengklik tombol send, kemudian email penerima atau klien akan terkoneksi dengan server SMTP domain Anda. Server ini bisa bernama apa saja, misalnya www.unusulbar.com. Tahap kedua, email penerima berkomunikasi dengan server SMTP. Email penerima atau klien berkomunikasi dengan MTA, server yang menggunakan SMTP. Kemudian memberikannya alamat email Anda, alamat email penerima, isi pesan dan lampiran. Tahap ketiga, server SMTP memproses alamat email penerima. Setelah berkomunikasi dengan email penerima, komponen MDA melalui SMTP akan memproses alamat email penerima, khususnya domain. Jika nama domain sama dengan pengirim pesan, maka pesan akan langsung dialihkan ke server domain POP3 atau IMAP. Tahap keempat, server SMTP pengirim berkomunikasi dengan DNS. Agar bisa menemukan server penerima MTA melalui SMTP harus berkomunikasi dengan DNS atau server nama domain. Nanti DNS akan mengambil nama email domain penerima lalu menerjemahkannya menjadi sebuah IP address. Kenapa harus dijadikan IP address? Karena server SMTP pengirim tidak bisa menyalurkan dengan benar, hanya dengan nama. Maka dibutuhkan IP address. IP address yang merupakan sebuah nomor identitas setiap komputer yang terkoneksi internet. Tahap kelima, email terkoneksi dengan server SMTP. Setelah server SMTP memiliki IP address penerima, maka email yang diteruskan MDA atau MTA dapat terkoneksi dengan server SMTP. Tahap keenam, server SMTP penerima memindai pesan masuk. Di tahap ini, MUA memindai pesan masuk. Jika ia mengenali domain dan username, pesan akan diteruskan ke server POP3 atau IMAP domain. Sedangkan cara kerja yang berbasis web dapat kita lihat dari gambar. Kegiatan antara web server dan browser internet merupakan gabungan atau jaringan komputer yang ada di seluruh dunia. Setelah terhubung secara fisik, protokol TCP atau IP memungkinkan sebuah komputer dapat berkomunikasi satu dengan lain. Pada saat browser meminta data web ke server, maka instruksi permintaan data oleh browser tersebut dikemas dalam TCP yang merupakan protokol transport, dan yang kemudian dikirim ke alamat yang dalam hal ini merupakan protokol berikutnya, yaitu Hypertext Transfer Protocol
atau HTTP. HTTP ini merupakan protokol yang digunakan dalam World Wide Web atau WWW antar komputer yang terhubung dalam jaringan di dunia ini. Data yang dipesan dari browser ke web server disebut sebagai HTTP request yang meminta webpack, dan kemudian web server akan mencari data HTML yang ada dan dikemas dalam TCP protokol yang dikirim kembali ke browser. Sedangkan data yang dikirim dari server ke browser disebut sebagai HTTP response. Jika data yang diminta oleh browser tidak ditemukan oleh si web server, maka akan menimbulkan error yang sering Anda lihat dari web, yaitu error 404 page not found. Ini memberikan suatu proses yang tridimensional, yang artinya pengguna internet dapat membaca dari satu dokumen ke dokumen yang lain hanya dengan mengklik beberapa bagian dari halaman-halaman dokumen web itu. Mekanisme pengamanan web server. Pertama, pengujian fungsionalitas. Ini digunakan untuk memeriksa apakah produk Anda sesuai dengan spesifikasi yang Anda maksudkan, serta persyaratan fungsional yang Anda buat dalam dokumentasi pengembangan Anda. Kegiatan pengujian berbasis web. Yang kedua, usability testing. Kegunaan ini telah menjadi bagian penting dari setiap proyek berbasis web. Ini dapat dilakukan oleh penguji seperti Anda atau kelompok fokus kecil yang mirip dengan audiens target aplikasi web. Yang ketiga, interface testing. 3 area yang akan diuji di sini adalah aplikasi, web, dan server database. Selanjutnya, compatibility testing, uji kompatibilitas browser. Situs web yang sama di browser yang berbeda akan ditampilkan secara berbeda. Yang berikutnya, performance testing. Ini akan memastikan situs Anda berfungsi di bawah semua beban. Kegiatan pengujian perangkat lunak akan termasuk, tetapi tidak terbatas pada waktu respon aplikasi situs web pada kecepatan koneksi yang berbeda. Selanjutnya, security testing. Teks akses tidak sah dalam halaman aman tidak boleh diizinkan. File yang dibatasi tidak boleh diunduh tanpa akses yang sesuai. Selanjutnya, crowd testing. Anda akan memilih sejumlah besar orang kerumunan untuk melakukan tes yang jika tidak akan dieksekusi sekelompok orang dari perusahaan. Mekanisme pengamanan mail server. Pastikan selalu menggunakan strong password untuk semua akun. Banyak terjadi di serangan flooding, email spam karena adanya akun-akun yang passwordnya kompromis alias mudah dihack. Berikutnya, aktifkan akses SSL untuk keamanan data. Jangan gunakan protokol IMAP, POP3, dan SMTP standar (port 143, 110, dan 25). Gunakan port SSL untuk protokol tersebut, yaitu port 995 untuk POP3 SSL, port 993 untuk IMAP, dan port 465 atau 587 untuk SMTP SSL. Berikutnya,
Aktifkan SMTP AUTH untuk pengiriman email. Batasi isian trusted network jika IP tertentu diset sebagai trusted network. Email dari IP tersebut akan diperbolehkan mengirim email tanpa otorisasi. Berikutnya, aktifkan policy ID untuk membatasi jumlah maksimum pengiriman atau penerimaan email dalam suatu interval waktu tertentu. Berikutnya itu bagaimana cara kerja VPN. Cara kerja VPN sederhananya adalah melakukan enkripsi pertukaran data bahkan sebelum koneksi publik di tempat kopi atau warung internet membacanya. Ketika terhubung dengan internet menggunakan koneksi VPN itu seperti mengakses internet menggunakan lorong khusus, tidak menggunakan jaringan utama. Server VPN bertugas untuk meneruskan koneksi Anda di situs yang ingin diakses. Jadi koneksi yang Anda lakukan akan dikenali sebagai koneksi dari jaringan server VPN, bukan jaringan yang digunakan pada saat itu. Jadi ketika menggunakan jaringan tanpa VPN, maka koneksi yang dilakukan secara langsung direct tanpa dienkripsi. Sedangkan jika menggunakan VPN, maka koneksi yang dilakukan terenkripsi dan dilewatkan terlebih dahulu melalui VPN server. Gambar di samping ilustrasi koneksi melalui jaringan tanpa VPN dan menggunakan VPN. Selanjutnya, cara kerja remote access. Substansi yaitu Telnet, Remote Execution Command Protocol (access) dan RSA. Selanjutnya, Secure Shell (SSH). Sejarah SSH, penggunaan SSH. Virtual Network Computing atau VNC. Cara kerja VNC. Contoh implementasi remote access yaitu contoh aplikasinya Windows Remote Desktop, yang mana untuk aplikasi ini telah terintegrasi pada sistem operasi Windows. Apalagi aplikasi ini sudah terinstall secara default. Dengan aplikasi ini, maka Anda tidak perlu melakukan penginstalan dan tidak perlu mendownload apapun apabila ingin menggunakan aplikasi yang satu ini jika ingin mendapatkan segala kelebihan yang ditawarkan Remote Desktop Protocol. Hal yang pertama yang harus dilakukan adalah memiliki akun RDP. Sedangkan contoh implementasi VPN, jenis implementasi VPN yang kedua adalah site-to-site VPN. Implementasi jenis ini menghubungkan antara dua kantor atau lebih yang letaknya berjauhan, baik kantor yang dimiliki perusahaan itu sendiri maupun kantor perusahaan mitra kerjanya. VPN yang digunakan untuk menghubungkan suatu perusahaan dengan perusahaan lain, misalnya mitra kerja, supplier, atau pelanggan, disebut extranet. Sedangkan bila VPN digunakan untuk menghubungkan kantor pusat dengan kantor cabang, implementasi ini termasuk jenis intranet site-to-site VPN. Cara menjaga keamanan server web dalam server database.
yaitu akses jarak jauh. Jika menggunakan administrator server, harus masuk ke service web secara lokal. Pisahkan antara pengembang, penguji, dan produksi saat melakukan pengamanan. Izin dan hak istimewa. Isi layanan file dan jaringan memainkan peran penting dalam keamanan serverware. Install semua patch keamanan tepat waktu. Semua log layanan jaringan, log akses situs web, log server database, misalnya Microsoft SQL, server MySQL, dan Oracle. Untuk My Server, panduan pengamanan sistem operasi email, server Kivio GovScript, dalam kurung Government Computer Security Incident Response Team, pusat monitoring, selanjutnya manfaat penetrapian testing. Dalam implementasinya, pentest dapat berguna antara lain untuk menentukan seberapa baik sebuah sistem dapat menangani serangan dunia nyata. Selain itu dapat menentukan pengulangan yang dapat mengurangi ancaman terhadap sistem dan untuk meningkatkan keamanan pada aplikasi, sistem, dan jaringan dimiliki. Pentest juga digunakan untuk mendeteksi serangan dan merespon dengan cepat dan tepat. Sehingga secara garis besar, pentest bertujuan untuk menganalisis risiko yang timbul dengan adanya kerentanan yang telah diidentifikasi pada tahap vulnerability assessment dan memberikan rekomendasi tindakan yang perlu dilakukan apabila sistem yang diuji dapat lolos dari serangan hacker. Selanjutnya, langkah-langkah penetration test pada aplikasi dengan mengintegrasi Burp Suite ke smartphone dalam kurung iOS. Pertama, pastikan smartphone dan PC kita dalam jaringan yang sama. Pada kasus ini, IP address pada PC saya adalah 10.10.11.205. Pada aplikasi Burp Suite, buka tab Proxy, pilih option, lalu pilih Proxy Listener, lalu Add, kemudian masukkan nomor IP dari PC tadi dan bit port yang akan digunakan pada smartphone sebagai proxy. Setelah selesai melakukan konfigurasi tersebut, artinya Burp Suite sudah menjadi listener dan siap digunakan sebagai proxy pada smartphone, dan kita dapat mulai untuk melakukan integrasi Burp Suite ke smartphone iOS dengan langkah-langkah di bawah ini. Sebagai catatan, pada kali ini kami menggunakan iPhone 5s dan iOS versi 12.4.5. Pastikan smartphone dan PC terkoneksi pada jaringan yang sama. Pada kasus ini, IP dari smartphone yang digunakan adalah 10.10.11.212. Lakukan konfigurasi proxy iOS yang terdapat pada menu HTTP proxy seperti lalu pilih manual, lalu input nomor IP PC dan port Burp Suite pada kolom di bawahnya. Setelah selesai, simpan konfigurasi tersebut, kemudian
kita bisa mulai untuk memasang profil sertifikat Bursuit agar trafik SSL bisa ditangkap oleh proxy Bursuit dengan mengunjungi link http pada link tersebut pada browser smartphone. Kemudian klik tombol CI Certification di pojok kanan atas halaman website, dan secara otomatis kita akan mengunduh profil dari Bursuit. Lalu pilih Allow untuk mengisikan Bursuit memasangkan profil pada smartphone kita. Setelah kita memilih Allow, selanjutnya kita buka menu setting, lalu profil downloading. Klik profil downloaded untuk melihat profil dari Bursuit, kemudian tekan install. Selanjutnya kita akan diminta masukkan passcode serta akan muncul permintaan konfirmasi untuk memasang profil tersebut. Setelah memasangkan profil dikonfirmasi, maka profil Bursuit telah berhasil terpasang di smartphone kita. Software Bursuit kini sudah bisa digunakan untuk smartphone iOS untuk digunakan penetration test. Cara di atas merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk Anda memulai penetration test pada aplikasi mobile di smartphone berbasis iOS. Baiklah, mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.